Ya, memang kan kita juga masih dalam kondisi pandemi ya. Walaupun udah mungkin mau jadi endemi ya, mungkin mudah-mudahan tahun depan ya. Cuman memang kita lihat walaupun daya beli cukup kembali ya, udah mulai comeback. Cuman kita melihat bahwa kita masih perlu berhati-hati dalam melakukan penaikan harga. Nah, sejak awal tahun memang kita sudah melakukan kenaikan harga sebesar 3-5% ya untuk produk-produk tertentu dan biasa kita lakukan di akhir quarter ya di akhir quarter 1, quarter 2, quarter 3 dan masih ada juga room untuk kita melakukan adjustment lagi di fourth quarter ini. Ya, jadi memang kita mesti lihat sensitivitas dari apa yang ada di market dan juga kita mesti lihat margin kita. Ya, jadi itu balancing antara margin dan juga market condition. Karena kita nggak mau kita terlalu agresif juga menaikkan harga dan volumenya turun seperti itu. Ya, jadi memang kita masih terus mereview kondisi market yang ada dalam melakukan adjustment ini. Cuman kembali lagi terkait dengan adjustment itu kita sudah lakukan ya dan masih ada room untuk kita melakukan lagi di fourth quarter tahun ini. Baik Pak, tadi udah dijelasin terkait dengan kenaikan ya yang memang dilakukan per kuartal ya tadi ya Pak ya. Ya. Ya, iya. Untuk menjaga margin laba dari Kalbes itu sendiri. Nah, mungkin kita ngomongin capex nih Pak untuk prospek bisnis ke depannya nih. Kira-kira capex yang dialokasikan oleh Kalbes sendiri ini untuk di tahun 2022 itu kira-kira sebesar sebesar berapa ya Pak? Dan kemudian untuk apa nih untuk alokasinya sendiri? Untuk prospek bisnis ke depan kah atau untuk meningkatkan kapasitas produksi dari Kalbev itu sendiri Pak untuk penggunaan capexnya. Dan Oke. dan kira-kira udah realisasi berapa nih untuk capexnya nih dari keseluruhan capex yang dianggarkan untuk tahun 2022 ini? Oke. Jadi memang untuk capex kita ada dua lah ya. Satu yang rutinitas yang mungkin kita selalu kita biayakan ya, seperti maintenance ya, penggantian dan sebagainya. Itu mungkin satu tahun sekitar 300 sampai 400 miliar. Ya, karena kita punya 14 fasilitas produksi yang ada di grup kita ya sampai sekarang ini. Ya, sedangkan mungkin untuk anggaran tahun ini kita anggarkan sekitar 1 triliun. Ya, per September kemarin kita sudah menggunakan sekitar 500 miliar. Ya, memang kita lihat dalam beberapa tahun terakhir itu mungkin heavy-nya itu paling besar mungkin di sekitar tahun 2019-2020. Ya, di mana kita menyelesaikan 3 proyek besar lah. Ya, satu adalah untuk fasilitas produksi yang ada di Myanmar, dan satu lagi sebenarnya yang cukup besar ada di Indonesia. Cuman satu lokasi itu ada beberapa perusahaan lah. Ya, ada Bintang 7, ada Saka Pharma, dan juga ada Enceval. Ya, itu di Daltamas Cikarang. Ya, dan memang kita selalu anggarkan menurut kebutuhan pertumbuhan penjualan kita. Ya, memang dalam 1-2 tahun terakhir dan mungkin 1-2 tahun ke depan masih cukup ya, nggak terlalu heavy. Ya, jadi kita cuma anggarkan sekitar 1 triliun paling besar. Seperti itu. Nah, untuk 1 triliun itu kira-kira udah terrealisasikan sampai dengan di kinerja 9 bulan ini berapa triliun, berapa miliar, Pak? 9 bulan kemarin sekitar 500 miliar sudah kita biayakan kemarin. 500 miliar ya, Pak ya, untuk Ya, betul. Nah, kemudian saya mau nanya terkait dengan dividen, Pak. Kira-kira apakah Kalbev ini masih mempertahankan dividen ratio-nya dia ya yang lumayan besar ya. Sebesar kemarin itu terakhir 51% ya, Pak. Untuk dividen Ya. ratio-nya di tahun 2021. Nah, kira seperti apa nih, Pak, untuk kebijakan dari pembagian dividen sendiri dari rasio dividen payout ratio-nya itu sendiri? Oke, memang jadi dari company itu memang mempunyai apa namanya guideline lah ya untuk dividen itu sekitar 45-55%. Ya memang secara consistently sudah kita lakukan mungkin 5-8 tahun terakhir ya. Mungkin kita pelan-pelan mulai naik dari 48, 49, 50 sampai terakhir last round itu untuk buku tahun 2021 adalah sebesar 51%. Gitu.
Dan mudah-mudahan memang tahun depan, untuk tahun buku tahun ini kita bisa tingkatkan lebih lanjut. Ya, jadi memang guideline-nya itu 45 sampai 55%. Oke. Seperti itu. Jadi untuk guideline-nya sendiri dari pihak Kalbevnya menargetkan 45 sampai 50% ya untuk kira-kira dividen payout ratio-nya ya Pak ya. Yang Ya, dibagikan 55% ya. ya. Kemudian saya mau tanya terkait dengan ESG nih Pak. Kan ESG ini kan salah satu jadi katalis positif nih buat emiten-emiten yang sudah menerapkan ESG ya, atau ESG itu bisa dibilang baik lah ya. Nah mungkin Pak kita bisa jelaskan nih kira-kira ESG yang telah dilakukan yang telah dicapai oleh pihak Kalbev tuh apa aja nih Pak di tahun 2022 ini? Oke, jadi memang ESG itu memang sudah beberapa tahun terakhir lah ya didorong juga ya dari capital market ya, terutama dari investor yang lebih ke Eropa lah kita katakan ya. Karena mereka sangat mungkin terdampak ya dari global warming yang ada sekarang ini. Jadi memang kita lihat kita sudah mulai ESG itu cukup lama ya. Sudah beberapa tahun terakhir ya kita sudah terbitkan juga sustainability report ya sejak tahun 2018 ya, sejak waktu itu. Nah, dari sisi ESG itu memang kita mempunyai tema ya, itu adalah access to healthcare. Ya, dari seputar itu memang selain itu kita ada lagi lah beberapa. Nah, yang untuk access to healthcare ini memang kita fokuskan kepada nomor satu adalah terkait dengan penyediaan obat dan produk-produk health device ya kepada pemerintah melalui JKN. Itu nomor satu. Nah, kedua itu terkait dengan adanya konsultasi klik dokter yang kita juga berikan kepada masyarakat, terutama selagi kasus COVID yang cukup tinggi ya. Kita tahu bahwa selagi kasus COVID tinggi itu rumah sakit penuh ya, sampai pasien COVID pun sangat sulit untuk konsultasi. Nah, klik dokter itu salah satu telemedicine lah yang bisa memberikan layanan tersebut ya menjelang waktu itu, even awal tahun ini juga ya, di mana waktu itu Omicron cukup heavy ya. Dan juga kita juga banyak melakukan edukasi terkait kesehatan ya melalui webinar-webinar ya, baik itu like vitamin, penyakit, atau mungkin vaksin dan sebagainya ya, supaya masyarakat lebih aware terkait informasi yang ada di tentang kesehatan ini. Seperti itu. Nah, selain itu juga kita Indonesia itu karena memiliki kasus stunting yang cukup tinggi, jadi kita bekerja sama juga dengan BKKBN. Dan tahun ini kita ada tambahan kerjasama dengan YRC University ya untuk membantu masyarakat itu untuk mengurangi stunting. Ya, dan program itu terus kita lakukan ya. Dan juga ada beberapa hal lagi seperti kayak penyediaan obat di seluruh Indonesia ya, melalui misalnya contoh distribusi channel kita juga mempunyai klinik mitra sana dan sebagainya. Itu yang kita lakukan untuk akses to healthcare. Nah, selain itu kita juga dari sisi SD yang lain ya, yang berkelanjutan itu adalah dari sisi R&D. Kita juga banyak melakukan R&D dari sisi berkelanjutan dari sisi teknologi, terutama seperti kayak pengiriman obat, produksi, packaging, dan juga ekosistem digital. Ya, kita punya B2C dan B2B juga ya dengan Klik Dokter, Emos dan Mostrans di sana. Nah, hal lain juga mungkin kita bisa infokan juga terkait dengan energy efficiency. Ya, sejak tahun 2018 semua fasilitas produksi kita yang baru itu kita sudah gunakan solar panel. Ya, walaupun memang belum 100% ya listriknya menggunakan solar panel, cuman sebagian porsi dari energinya sudah bisa menggunakan dari solar panel seperti itu. Nah, selain itu juga kita selalu mengencourage yang adanya bisnis etik di dalam satu perusahaan, women empowerment ya, dan juga vendor management ya. Jadi kita mengkontrol juga vendor-vendor kita ya dari sisi mungkin penggunaan dari tidak boleh menggunakan child labor dan sebagainya. Ya, kita lakukan itu juga. Dan beberapa social activity yang kita lakukan terkait juga seperti kayak ekosistem jahe merah, ya di mana kita melakukan edukasi terkait dengan jahe merah, penanaman jahe merah. Jadi kita punya tim yang keliling itu ke daerah-daerah tertentu untuk merekrut petani jahe merah, di mana kita memberikan edukasi, kita ajarkan gimana caranya
kita juga kolaborasi dengan pemerintah untuk memberikan bibit ya, bibit yang supaya tumbuhnya lebih baik, lebih cepat, dan hasilnya lebih baik. Ya seperti itu. Jadi kita punya ekosistem jahe merah di sana. Jadi memang cukup beberapa hal yang kita lakukan, dan mungkin akhir-akhir ini juga kita sudah mulai melakukan namanya mengkonversi kemasan yang ramah lingkungan. Ya mungkin kita mulai dari second atau third tier packaging yang kita punya, dan itu sudah kita lakukan. Seperti itu. Baik Pak, tadi terkait dengan ESG ya Pak ya, jadi memang Kalbev ini sangat concern terhadap ESG itu sendiri karena memang secara global juga investor itu memang concern juga nih terhadap yang namanya ESG yang memang diterapkan oleh suatu company tersebut ya, itu jadi sentimen positif, jadi poin plus ya Pak ya. Tadi untuk ESG-nya sendiri tadi sudah disebutkan ya terkait dengan program-programnya, dan kemudian nih saya mau tanya lagi nih Pak, tadi kan terkait dengan kenaikan suku bunga nih, ini belum ditanyakan nih, tadi ada yang kelewat. Jadi kalau misalnya Bank Indonesia kan seperti kita tahu setelah menaikkan suku bunganya ya di level 4%, sekarang 4,25%. Nah kira-kira uh, untuk strateginya seperti apa nih Pak? Apakah akan mempengaruhi beban bunga dari pihak Kalbev sendiri ya, dari kinerja keuangannya Kalbev nih? Karena kan seperti yang kita tahu beberapa emiten memang ada yang misalnya terdampak ya dengan adanya kenaikan suku bunga ini ya di beberapa sektor nih. Mungkin Pak begitu bisa jelasin kira-kira untuk Kalbev sendiri kira-kira terdampak nggak sih nih dengan adanya kenaikan suku bunga yang dilakukan oleh Bank Indonesia? Ya mungkin kalau kita lihat memang ada dampaknya, cuman mungkin dampaknya kecil lah kita katakan. Ya memang kita punya loan ya dengan rasio mungkin debt to equity masih sekitar 4,9%, ya which is masih very healthy. Ya sebenarnya kalau kita lihat secara buku itu kita masih net cash 3,1 triliun. Ya, jadi memang kita masih punya apa namanya punya enough cash sebenarnya ya untuk melakukan secara semuanya. Mungkin cuma kan nggak semua cashnya itu kan dalam bentuk cash ya, mungkin ada dalam deposito, investasi dan sebagainya. Jadi nggak bisa langsung digunakan gitu. Dan biasanya ya ada lah kita ada juga loan, cuman ya memang dampaknya kalau terkait dengan kenaikan suku bunga memang tidak terlalu signifikan kepada kita. Baik, tadi jadi kenaikan suku bunga oleh Bank Indonesia yang sekarang udah 4,75%, yang kemarin naikin lagi di bulan Oktober, dinaikkan lagi, jadi itu nggak terlalu mempengaruhi ya kinerja keuangan dari Kalbev sendiri karena tadi posisi net cash yang memang lumayan besar ya Pak ya. Jadi Ya betul. kemudian untuk selanjutnya saya ingin mengingatkan lagi nih buat teman-teman semuanya investor ajaib yang ingin bertanya bisa langsung tanyakan di kolom komentar ya teman-teman investor semuanya. Jadi nanti akan dijawab oleh Pak Lukito kira-kira jawabannya seperti apa. Dan sebentar ya Pak, saya cari dulu untuk pertanyaannya. Boleh, boleh. Baik Pak, ini ada pertanyaan dari Kak Tell You No Secret ya terkait dengan ekspor nih, kan tadi Pak Lukito udah jelasin kan terkait ekspor ini mungkin Kalbev ini sudah menyasar beberapa negara ASEAN, kemudian juga Middle East ya untuk paksa ekspornya sendiri. Dari paksa ekspor itu sendiri itu juga salah satu penyumbang revenue dari Kalbev walaupun memang tidak sebesar pangsa domestik ya Pak ya. Dan kira-kira untuk kedepannya nih untuk pangsa ekspornya itu ekspansinya akan semakin ditambah nggak sih Pak untuk negara-negaranya, negara-negara tujuan Pak ekspornya itu sendiri? Oke, memang dari sisi ekspor sekarang baru berkontribusi sekitar 5% ya dari total penjualan Kalbe. Ya, memang kita punya target itu mudah-mudahan ya dalam 3-5 tahun ke depan itu bisa 10%. Ya, jadi memang kita punya target yang cukup agresif ya terkait dengan ekspor. Ya, untuk penambahan negara tujuan memang kita sudah cukup luas ya areanya ya. Mungkin mengcover Asia Tenggara, Middle East, ada beberapa produk juga sebenarnya masuk ke China dan juga masuk ke Afrika. Ya, jadi memang secara negara sudah cukup luas, mungkin kalau ada tambahan juga mungkin nggak akan banyak ya.